Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapak dan ibunya. Engkau lebih aku cintai daripada segalanya, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang, itu benar. Kita ingat jasa tersebut hadir dalam hati kita, kita akan cinta kepada orang tua. Kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kenapa? Karena inilah dua hal yang membuat kita bisa cinta sama orang lain. Kenapa? Nabi menyuruh harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada kedua orang tua. Apa urgensinya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak urgensinya atau ahamiyah, pentingnya kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sirah Nabi ya adalah bagian daripada agama. Tidak mungkin seorang bisa memahami Al-Qur'an dengan baik kecuali dia mempelajari sirah Nabi. Karena dalam Al-Quran terjadi banyak peristiwa-peristiwa Allah ringkaskan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Allah ringkaskan kisah perang Badar dalam surat Al-Anfal. Allah ringkaskan kisah perang Uhud dalam surat Ali Imran. Allah ringkaskan kisah perang Ahzab dalam surat Al-Ahzab. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, kita enggak baca sirah, kita enggak ngerti, tidak bisa dalam tentang makna dari ayat-ayat tersebut. Seperti contoh dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, udzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Kata Allah, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian diserang oleh tentara-tentara pasukan-pasukan perang Ahzab. Waktu Nabi mungkin pasukannya cuma 2.000, sementara musuh 10.000 mengepung kota Madinah. Jumlah yang sangat tidak berimbang. Ya. Kata Allah, "Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Maka kami pun mengirim angin untuk memporak-porandakan mereka, dan kami kirim pasukan yang kalian tidak lihat, itu para malaikat untuk melawan mereka. Allah mengatakan, "Idz ja'ukum min fawqikum," tatkala tentara tersebut datang dari atas kalian. Wa min asfala minkum, dan dari dalam kalian juga ada orang-orang Yahudi yang berkhianat. Wa idzaqatil qulubu wa idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir, tatkala kalian tidak bisa memandang dengan stabil, tatkala ketakutan luar biasa sampai seakan-akan hati kalian sampai di kerongkongan. Ya, tatkala itu kalian diuji dengan ujian yang sangat berat. Ini kalau kita tidak baca tentang sirah perang Ahzab, kok sampai Allah sifatkan wa balagatil qulubul hanajir, sampai jantung kalian naik ke atas kerongkongan, ketakutan yang luar biasa. Jadi kalau kita sederhana kita lihat perang Ahzab, ternyata benar Nabi di musim waktu itu musim kelaparan, musim kekurangan makanan, musim dingin, datang musuh 10.000 pasukan dengan persenjataan lengkap mengepung kota Madinah. Dari dalam ada sekitar 700.000 orang Yahudi ya, dari Bani Quraidah yang berkhianat. Dari atas, dari dalam, dari luar, dari dalam siap menyerang. Ini bahaya, benar-benar bisa menghabisi para sahabat tatkala itu. Nah, kita hanya baru bisa memahami dengan baik kalau kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Karena dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian tadi sudah kita singgung juga, di antara urgensinya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada uswah hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Nabi kalau kita tidak belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin tahu bagaimana Nabi menghadapi problematikanya, problematika keluarganya misalnya, bagaimana menghadapi kehidupan kenegaraannya, bagaimana persahabatannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ininya, bagaimana anunya. Kita ingin meneladani Nabi. Tidak ada cara lain, kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu bagaimana Nabi menghadapi ya sisi-sisi kehidupannya. Tidak sempurna kita bisa menjalankan ayat ini, menjadikan Nabi sebagai teladan kecuali kita mempelajari sirah Nabi dengan
dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara urgensinya mempelajari sirah Nabi, karena kita diwajibkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Kata Nabi, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapak dan ibunya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan Nabi berkata kepada Umar, waktu Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Artinya aku lebih cinta diriku daripada Anda ya Rasul. Ini namanya cinta tabi'i. Secara tabiat manusia lebih cinta kepada dirinya daripada orang lain. Kata Umar, "Saya itu cinta kepada Anda lebih dari segalanya, kecuali kepada diri saya lebih cinta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik." Belum wahai Umar, imanmu belum sempurna sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Kata Umar, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Nah, kita dituntut untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan kecintaan biasa. Kita cinta sama orang-orang baik, kita senang sama orang baik, kita sayang sama kakak, sama adik kita. Nabi mengharuskan cinta yang lebih daripada itu, yaitu kecintaan yang melebihi cinta kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, kepada seluruh manusia, kepada diri sendiri. Tidak mungkin kita mewujudkan cinta tersebut kecuali kita benar-benar mengenal siapa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang, itu benar. Bagaimana kita bisa menyayangi dia kalau kita tidak kenal siapa sosok orang ini? Dan tidak mungkin kita bisa mengenal sosok Nabi dengan baik kecuali kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita mencintai seorang, di antaranya dua sebab utama membuat kita cinta sama orang tersebut. Yang pertama, orang tersebut memang akhlaknya sangat mulia. Yang kedua, orang tersebut punya jasa sama kita, membuat kita sayang sama dia. Yang pertama, karena memang dia orangnya, kita bisa suka orang ini Masya Allah, gagah orangnya, pemberani, meskipun kita tidak kenal dia, kita cinta sama dia, senang sama dia. Kenapa? Karena dia punya keistimewaan, dia punya kelebihan, dia gagah, dia pemberani, orangnya pintar misalnya, orangnya soleh, kita cinta sama orang itu. Sebab kedua, kenapa kita cinta sama dia? Karena dia suka menolong kita misalnya. Ya akhi, secara sederhana, ente kalau punya teman si A dan si B, ente punya teman dua ini, si A dan si B. Si A sering ajak ente jalan-jalan, tapi kalau makan bakso makan bayar sendiri-sendiri. Kalau si B ngajak ente kemana-mana ente dibayarkan. Ente lebih cinta sama siapa? Si A atau si B? Pastilah sama si B. Kalau diajak jalan-jalan sudah pikir suruh bayar sendiri. Ya, wajar. Kenapa? Dia punya jasa sama kita. Kenapa kita diwajibkan cinta kepada orang tua? Karena memang jasa mereka begitu besar kepada kita. Makanya kalau kita kurang sayang sama orang tua, ingat jasa-jasa orang tua. Akan menimbulkan rasa sayang kita kepada orang tua. Ingat bagaimana kita waktu kecil, bagaimana kalau kita merepotkan ibu tatkala kita dalam kandungan, ya. Bagaimana kita menyusahkannya, bagaimana kita membuat dia nangis waktu kita masih kecil. Ya, bagaimana setengah mati mereka bekerja ayah dan ibu untuk kita. Tatkala kita ingat jasa-jasa orang tua, kita ingat jasa tersebut hadir dalam hati kita, kita akan cinta kepada orang tua. Makanya Nabi SAW berkata, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kenapa? Karena ada jasa kita dapatkan. Orang berikan kita sesuatu, kita suka sama orang tersebut. Kenapa? Dia kasih sesuatu jasa pada kita. Ya. Kenapa kita sayang sama istri kita? Kalau kita ingat istri kita luar biasa pengorbanannya, mengandung anak-anak kita, mengurus anak-anak kita dengan begitu sabarnya. Kemudian bagaimana melayani kita dengan susah payah. Kita ingat itu semua,
kita sayang sama istri kita. Betapa besar jasanya istri kepada kita. Itu akan buat kita sayang sama istri. Istri pun demikian, ingat suaminya bagaimana setengah mati kerja, diomelin sama orang, dibawa terik matahari, pergi pagi pulang sore, ya, pulang dalam kondisi berpeluh dengan keringat, dengan bau tubuh yang luar biasa, semuanya demi dia. Maka dia akan sayang kepada suaminya. Ya. Maka inilah dua hal yang membuat kita bisa cinta sama orang lain. Nah, dua hal ini baru bisa kita dalami dari sisi Nabi kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu betul bagaimana perangai Nabi yang luar biasa, keberanian Nabi, akhlak Nabi. Semuanya kita pelajari tentang sosok Nabi, membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang bilang saya cinta sama Nabi, enggak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, repot. Saya cinta sama Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Ya enggak tahu juga ya. Enggak tahu, repot gimana? Omongan beda dengan cinta dari hati. Yang kedua, dengan belajar sirah Nabi SAW kita tahu bagaimana jasa Nabi yang luar biasa. Yang kata para ulama, kenapa Nabi menyuruh harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada kedua orang tua? Karena jasa Nabi kepada kita lebih daripada jasa orang tua kita kepada kita. Di antara sebabnya, orang tua kita di antara jasanya yang luar biasa adalah membuat kita muncul di atas muka bumi ini. Pengorbanan luar biasa, memberikan kita kebahagiaan dunia, sabar menghadapi kehidupan demi kita. Itu adalah jasa yang luar biasa. Tapi jasa Nabi lebih hebat. Nabi berjuang luar biasa, diusir dari kaumnya, dimaki-maki, dilempar hingga berdarah, hendak dibunuh oleh kaumnya, kaumnya bersepakat untuk membunuhnya. Semuanya agar bisa menyampaikan Islam, risalah Islam kepada seluruh penjuru dunia, kepada alam semesta sampai kepada kita. Dan kalau kita ikuti risalah Nabi SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Jasa apa yang lebih besar daripada ini? Anda kalau ikut ajaran Nabi, Anda akan masuk dalam surga di puncak kenikmatan abadi selama-lamanya. Dari situ kata para ulama, jasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya lebih daripada jasa orang tua kepada anaknya, kepada kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada kedua orang tua kita, daripada diri kita sendiri. Nah, itu tidak mungkin Anda wujudkan dalam hati kecuali Anda pelajari apa? Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala mendakwakan Islam agar sampai ke seluruh penjuru dunia.